Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana membuat website menggunakan Bootstrap. Nah, tentu teman-teman penasaran apa itu sih sebenarnya Bootstrap. Nah, jadi Bootstrap itu adalah framework CSS yang gunanya untuk mempercepat dan juga membuat website kita itu lebih responsif lagi. Jadi nanti ketika teman-teman membuat sebuah website, nanti teman-teman dapat membuat web itu menjadi responsif dengan cepat. Jadi kita tidak lagi memusing-musingkan untuk memikirkan ukurannya seperti ini dan lain sebagainya, tapi kita hanya tinggal menggunakan Bootstrap, yang dimana Bootstrap sendiri sudah menyediakan fitur-fitur untuk kita itu bisa membuat website menjadi lebih responsif lagi. Dan juga ada beberapa komponen-komponen yang ada seperti misalnya card, seperti juga terus juga form-form yang ada, dan juga spinner atau progress bar dan lain sebagainya. Nah, di sana kita tinggal mengambilnya melalui Bootstrap. Nah, nanti kita juga akan mengakses komponen-komponen yang ada langsung melalui website resmi dari Bootstrap. Nah, jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana mengambil sebuah kelas-kelas yang ada pada Bootstrap. Begitu teman-teman. Jadi terus di video kali ini juga saya akan membuat sebuah website yang sederhana, tentunya menggunakan Bootstrap. Ya, nanti teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai agar supaya teman-teman itu bisa mengerti mengenai apa itu Bootstrap. Nah, oh ya, saya juga belum sempat jelaskan mengenai framework. Jadi framework ini ibaratnya seperti sebuah roti yang dimana kita tidak perlu lagi membuat dari awal. Contoh misalnya kita tidak perlu lagi untuk membuat tepung, terus telur dan lain sebagainya, tidak perlu teman-teman. Kita langsung tinggal membeli tepung itu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat tepung itu dari awal, tapi kita langsung membeli tepung yang ada untuk kita itu bisa membuat sebuah roti. Nah, begitu juga dengan framework CSS. Jadi gunanya framework, kita tidak perlu lagi untuk membuat tampilan-tampilan yang ada itu dari nol, tapi kita tinggal mengambil kelas-kelas yang ada pada framework tersebut untuk ditaruh di dalam website kita. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya dengan framework ini kita akan lebih cepat dan mudah untuk membuat sebuah website. Jadi seperti itu, dan tentunya teman-teman akan lebih hemat waktu. Nanti teman-teman akan lebih mengerti ketika teman-teman mengikuti video ini sampai selesai. Nah, jadi ini dulu nanti kita akan lebih detail belajar mengenai Bootstrap ini. Oke, jadi kita langsung praktik saja teman-teman mengenai framework CSS yang satu ini, yaitu Bootstrap. Sebenarnya ada banyak sekali framework CSS seperti Tailwind, Bulma dan lain sebagainya, dan tentunya dengan Bootstrap. Tapi di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana menggunakan framework CSS, yaitu Bootstrap ini. Karena Bootstrap ini juga lumayan populer digunakan oleh web developer, jadi teman-teman tidak salah juga untuk belajar Bootstrap ini. Dan juga Bootstrap ini juga sering digunakan di perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan seperti software house dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Mari kita lanjut ke pembuatannya. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk halaman Bootstrapnya, halaman resmi, website resmi dari Bootstrap. Nah, teman-teman bisa mengakses Bootstrapnya itu di URL yang getbootstrap.com. Jadi teman-teman bisa langsung saja di sini ketik Bootstrap, teman-teman enter, lalu tunggu sebentar. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Teman-teman tinggal memilih yang di atas saja. Saya langsung saja keluarkan yang ini. Nah, terus untuk di video ini saya akan menggunakan Bootstrap yang versi 5, yang versi terbaru teman-teman. Nah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan versi yang lama. Konsepnya sebenarnya sama, tapi untuk video kali ini saya akan menggunakan versi yang terbaru, dan saya sarankan juga teman-teman mengikuti versi yang terbaru juga. Karena di versi yang terbaru tentunya Bootstrap telah menyediakan fitur-fitur yang
lebih menarik dan lebih powerful dibanding di versi-versi yang sebelumnya. Oke. Nah, nanti setelah itu kita bisa langsung saja ke halaman dokumentasinya. Nah, untuk ke halaman dokumentasinya kita tinggal ke menu ini, menu Docs. Nah, nanti ketika teman-teman berada di menu di tampilan ini, maka Bootstrap akan mengarahkan kita untuk bagaimana cara kita bisa menggunakan Bootstrap ini. Nah, jadi untuk menggunakan Bootstrap ini itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama kita tinggal menggunakan Bootstrap itu melalui CDN. Jadi nanti di server yang lain mereka telah menyediakan Bootstrap yang ada. Nah, nanti kita tinggal mengambilnya melalui URL ini, melalui URL yang ini. Nah, sebenarnya cara ini saya sudah sempat jelaskan di playlist CSS mengenai cara pemanggilan CSS pada HTML. Nah, nanti kalau teman-teman belum mengerti, silakan teman-teman menonton playlist mengenai CSS. Di situ saya sudah menjelaskan. Jadi di video ini saya tidak akan menjelaskannya lagi. Oke, langsung saja. Nah, di sini tentunya saya akan juga menunjukkan terlebih dahulu bagaimana kita menggunakan Bootstrap melalui CDN. Saya tinggal copy saja yang sini, yang di sini. Lalu saya masukkan di Bootstrap. Saya masuk di Visual Studio Code maksudnya. Nah, terus di sini saya sudah buat folder yang bernama Bootstrap. Nanti kalau teman-teman belum buat, silakan teman-teman buat dan terus teman-teman tinggal open folder saja. Nah, di sini saya akan buat file baru namanya misalnya index.html. Nah, kode yang ini saya akan paste ke sini. Saya coba paste. Nah, di sini kita sudah ada yang namanya hello world. Saya coba save, lalu saya coba buka folder Bootstrap index.html, open with Google Chrome. Nah, dia akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya ketika saya memberikan ini sebuah komen. By the way, ini komen teman-teman, jadi teman-teman jangan bingung. Ini adalah komen dari HTML. Jadi komentar itu dia tidak akan dieksekusi oleh browser. Nah, jadi nanti anggap saja ini tidak ada. Saya simpan. Nah, teman-teman lihat hasilnya. Nah, hasil dari teks yang ada itu berbeda. Fontnya itu berubah, teman-teman. Karena kenapa? Karena CSS yang dari Bootstrap itu belum ada di dalam website kita. Ya, seperti itu. Ketika saya kembalikan lagi, saya reload. Nah, fontnya berubah. Jadi kalau fontnya sudah seperti ini, berarti Bootstrap CSS-nya sudah berhasil ditaruh di dalam website kita. Nah, terus di sini itu ada Bootstrap JavaScript. Nah, sebenarnya ini teman-teman tidak perlu untuk ambil pusing dulu, karena fokusnya saya di sini itu akan menjelaskan mengenai fitur-fitur CSS yang ada pada Bootstrap. Tapi tentunya di Bootstrap sendiri juga ada mempunyai komponen-komponen yang tentunya perlu bantuan Bootstrap. Bootstrap maksudnya perlu bantuan JavaScript. Misalnya untuk drop down ini, nah tentunya ini perlu JavaScript. Jadi untuk coding yang ini kita biarkan dulu dia seperti ini. Kita tetap taruh dia karena supaya untuk buat yang ini bisa berjalan. Komponen-komponen yang lain itu bisa, intinya semuanya itu bisa berjalan dengan normal. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, terus ini cara pertama, yaitu kita tinggal memakai CDN. Nah, terus ada cara yang kedua. Saya kembali, saya ke menu download. Nah, di sini kita bisa download file Bootstrap-nya. Kita download. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Bentar guys. Nah, saya buka. Nah, terus saya bisa ekstrak ini folder CSS dan JS-nya. Saya ekstrak ke dokumen, ke folder yang telah saya buat, lalu Bootstrap.
Lalu di sini saya bisa berikan namanya, karena folder yang saya buat namanya Bootstrap, saya taruh saja di sini assets. Atau teman-teman bisa juga tulis Bootstrap gitu. Tapi di sini saya coba taruh saja di sini misalnya asset. Misalnya asset saja. Saya enter, oke. Saya kembali ke Visual Studio Code. Di sini sudah ada folder asset. Nah, di sini terdapat dua folder, yaitu folder CSS dan juga folder JS. Nah, ini untuk JavaScript. Tapi karena kita belum membahas mengenai JavaScript, teman-teman tidak perlu ambil pusing dulu yang ini. Nanti kalau teman-teman juga yang sudah mengerti JavaScript pun tidak masalah. Untuk teman-teman paham ini malahan lebih bagus. Tapi untuk teman-teman yang memang belum mengerti JavaScript, karena juga saya di channel ini belum membahas mengenai JavaScript, jadi teman-teman tidak perlu ambil pusing yang ini. Nah, jadi saya bisa langsung sini. Teman-teman juga lihat ada folder ada file-file CSS. Nah, jadi caranya untuk kita itu bisa memanggilnya itu dengan seperti ini, teman-teman. Saya ke bawah, coba ke bawah mencari dia di mana, guys. Oh, tidak ada, saudara-saudara. Tapi saya bisa lihat di sini di CDN. Nah, di sini mereka menggunakan .min CSS. Nah, jadi saya pun bisa ganti ini. Nah, .min itu maksudnya minifier kalau enggak salah ya, teman-teman. Itu namanya minifier, yang artinya kode CSS-nya kita itu akan jadi seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk menjadikan CSS itu menjadi lebih ringan kalau enggak salah, teman-teman, menjadi lebih ringan. Seperti itu. Nah, ini ada file bootstrap.min.css. Nanti kita akan menggunakan file yang ini. Kita akan panggil file yang ini. Saya coba link, terus href tentunya. Saya langsung asset css bootstrap.min.css. By the way, .min.css, guysku. Nah, ini dia. Nah, begitu juga dengan yang di bawah ini. Hapus saja. Bootstrap asset JS tentunya. Bootstrap.min.js. Saya reload. Saya enter. Oh, hasilnya masih sama. Coba reload. Saya coba Ctrl U untuk melihat codingnya yang ada. Save. Sudah ada. Tapi kenapa hasilnya masih ini? Seharusnya dia sudah berubah. Bootstrap CSS asset CSS. Coba keluarkan lagi, saya enter. Hasilnya masih sama, guys. Saya coba langsung saja ke, kalau saya buat ini, belum ada, teman-teman. Bootstrap.min CSS sepertinya, kalau bilang ini bootstrap guys, bootstrap namanya bootstrap.min.css. Betul. Apa yang salah ini, guys? Waduh. Oh iya, ini teman-teman, realnya ini. Nah, style sheet, tambahkan ini style sheet. Saya reload. Nah, jadi saya kembali H1 hello world. Oh iya, jadi kalau menggunakan CSS, teman-teman jangan lupa yang atribut real dan juga value-nya style sheet. Ini menandakan kalau ini adalah CSS.
Ya, seperti itu. Nah, oke, kita langsung saja lihat di website resminya. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada dua cara. Pertama melalui CDN, dan yang kedua teman-teman bisa mendownload CSS Bootstrap-nya di sini. Teman-teman bisa download lalu ekstrak file zip-nya lalu masukkan ke dalam project folder teman-teman. Ya, seperti itu. Di sini saya berikan saja title-nya tutorial Bootstrap. Bootstrap guys. Saya reload. Nah, tutorial Bootstrap dia berubah. Ajaib sekali ya teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Nah, oke, ini dulu. Terus saya bisa scroll ke bawah yang customize ini kita bisa lewati saja dulu. Nah, untuk layout ini juga kita lewati dulu. Konten kita lewati dulu. Formsnya kita lewati dulu ya. Nah, kita bahas dulu komponennya. Jadi hal yang menarik di dalam Bootstrap ini itu sebenarnya ada di komponen ini. Jadi komponen ini di sini ada banyak teman-teman. Jadi komponen ini sangat membantu kita dalam membuat website menjadi lebih cepat. Misalnya untuk kita itu membuat button, kita tidak perlu lagi untuk menulis CSS-nya dari awal, tapi kita tinggal memanggilnya melalui kelas yang Bootstrap telah sediakan. Jadi kita tidak perlu lagi sulit-sulit untuk menulis kode CSS dari nol, tapi kita tinggal memakai kelas yang telah Bootstrap sediakan. Nah, jadi komponen yang pertama tentunya akordeon. Saya coba lihat. Nah, di akordeon ini dia seperti ketika saya klik ini, dia akan muncul yang di sini, dan yang di atas dia akan hilang, dia akan tersembunyi. Oke, saya langsung saja coba. Saya tinggal copy yang ini, saya masukkan di sini, saya paste, saya save. Hasilnya boom, ajaib guys. Nah, ini dia seperti ajaib. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, wow, sangat fantastik sekali ya. Jadi ya seperti ini akordeonnya. Oke, jadi ini komponen yang pertama yaitu akordeon. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa gunakan untuk misalnya FAQ. Sorry, saya lupa namanya, FAQ. Biasanya seperti mereka seringkali menggunakan ini untuk pembuatan FAQ. Nah, frequently asked questions. Ya, seperti itu. Yang berarti pertanyaan yang sering diajukan. Nah, jadi FAQ ini sering mereka buat menggunakan akordeon. Jadi misalnya di sini ada pertanyaan pertama, tinggal diklik lalu muncul jawaban yang ada di sini. Jawaban yang pertanyaan pertama. Terus di sini kalau ada pertanyaan kedua tinggal diklik, maka akan muncul jawaban yang ada di pertanyaan kedua. Ya, seperti itu. Nah, terus alerts. Nah, alerts ini seperti pesan teman-teman. Jadi ini sudah melambangkan. Jadi kalau misalnya warna hijau begini, ini artinya itu berhasil. Kalau warna merah begini, ini artinya gagal atau ada sesuatu yang error. Dan kalau yang ini tentunya warning berupa peringatan. Dan juga biasanya untuk ini info. Dan terus ini intinya alert ini untuk memberikan sebuah pesan kepada user. Seperti itu. Nah, di sini saya bisa tinggal copy saja. Saya hapus yang ini. Saya paste, saya lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Seperti itu. Saya coba misalnya saya mau buat yang alert danger. Saya div tentunya, saya class alert
danger. Saya masukkan pesannya, misalnya di sini username salah. Nah, muncul seperti ini. Nah, jadi ini yang saya maksud teman-teman kelas ini. Jadi di Bootstrap itu kita tinggal tidak perlu lagi repot untuk membuat CSS-nya dari nol lagi. Seperti kalau misalnya kita membuat dari awal CSS-nya, kita misalnya di sini alert, terus di sini background color dan lain sebagainya seperti itu. Kita tidak lagi perlu untuk membuat seperti itu karena di Bootstrap sendiri dia sudah menyediakan kelasnya. Jadi nanti kalau kita mau buat alert, teman-teman tinggal ketik saja nih alert terus diikuti alert danger. Nah, kalau misalnya saya tidak memakai alert danger, maka hasilnya akan seperti ini. Background yang warna merah tadi itu dia tidak akan ada. Gitu. Masukkan saya tambahkan alert danger. Tapi kalau saya hapus yang alertnya, nah sama juga karena alert ini, kelas alert ini menandakan kalau kita sedang menggunakan alert, memberitahu kepada Bootstrap bahwa oh ya kita sedang menggunakan alert. Jadi di Bootstrap itu dia menyediakan kelas-kelas seperti ini teman-teman, dan ini tentunya sangat mempermudah kita dalam membuat website. Bukan hanya mempermudah tapi mempercepat ya, seperti itu. Kalau misalnya ada project nih pembuatan web portal berita misalnya, dan deadline-nya itu hanya seminggu, percayalah ketika teman-teman itu membuat menggunakan Bootstrap, pasti teman-teman dapat menyelesaikannya itu 2 hari ataupun bisa saja 1 hari, karena cepat teman-teman kalau teman-teman menggunakan Bootstrap gitu. Jadi nah terus di sini ada batch ini seperti ini seringkali digunakan untuk memberikan notifikasi, seperti notifikasi terus misalnya kayak notifikasi masuk, misalnya ada 1 notifikasi, ada 2 notifikasi seperti itu. Saya bisa copy ini, saya langsung saja saya paste. Nah teman-teman lihat lagi, untuk di sini ada kelasnya yaitu batch. Nanti teman-teman kalau menggunakan Bootstrap, teman-teman perhatikan kelasnya. Nah nanti juga ketika teman-teman itu sudah terbiasa menggunakan Bootstrap, teman-teman sudah tidak perlu lagi, biasanya teman-teman tidak perlu lagi melihat komponen yang ada di Bootstrap. Teman-teman sudah menghafalnya sendiri karena teman-teman sudah sering memakainya. Teman-teman bisa langsung saja ketik di sini kelas, misalnya batch bg, terus apa nih? Saya lupa guys. BG secondary, atau di sini saya misalnya danger. Saya reload. Nah, seperti ini. Intinya kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Bootstrap, teman-teman sudah bisa langsung saja ketik di sini. Intinya teman-teman tahu nama kelasnya. Seperti itu. Nah, terus sini ada contoh juga button. Nah, tapi kita lanjut ke breadcrumb. Nah, breadcrumb ini. Nah, kalau teman-teman sering lihat di website berita terus ada seperti ini, atau di web blog, di blog ya seperti ini. Misalnya di sini home, di sini kategorinya, terus di sini judulnya. Nah, untuk di Bootstrap sendiri mereka menyediakan fitur breadcrumb yang mempermudah kita membuat seperti ini. Saya bisa langsung copy di sini, saya paste ke sini, saya save, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mudah bukan? Mudah ya guys ya. Beginilah ajaibnya menggunakan Bootstrap. Makanya saya sangat senang sekali, saya sampai sekarang masih sering menggunakan Bootstrap untuk pembuatan project saya teman-teman. Itu terus ada button. Nah, di sini button ada warna-warni nih, seperti merah, kuning, hijau di langit yang biru ya. Gak bercanda teman-teman. Jadi di sini ada button. Nah, untuk pembuatan buttonnya juga sangat mudah. Saya ketik saja button, terus di sini ada kelas tentunya. Nah, untuk button sendiri kita bisa memakainya BTN misalnya. Kita harus memilih dulu yang mana yang harus kita pilih. Misalnya di sini saya akan memilih danger, saya tinggal BTN danger. Terus di sini saya akan menulis teksnya. Misalnya
di sini kembali. Nah, dia jadi seperti ini. Kalau misalnya saya mau dia warna biru, primary tentunya. Save, dia jadi seperti ini. Sekali lagi teman-teman, CSS itu, Bootstrap itu dia tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak memanggil CSS-nya. Kalau saya hapus, saya save, load, hasilnya seperti ini. Oke, kembali lagi, saya reload, hasilnya seperti ini. Nah, terus biasanya juga untuk button itu biasanya dia memiliki ukuran. Misalnya untuk membuat dia full selayar begini, saya bisa buat dia jadi W100, misalnya seperti ini. Nah, dia jadi full seperti ini. W50 kalau nggak salah dia jadi setengah. Nah, W20 dia jadi lebih. Oh, sudah nggak ada ya lagi ya, W10 sudah nggak ada ya, jadi hanya W50, W60 ada nggak ya? Oh, udah nggak, jadi hanya W50 dan W100 guys, seperti itu. Terus ini juga ada warning nih, warning, salah tulis warning. Nah, warna warning. Nah, terus di sini saya scroll juga, di sini ada outline. Wah, cantik nih. Jadi ketika mouse kita mengarah ke tombol itu, dia akan jadi seperti ini. Dia akan jadi background warna biru seperti ini. Tapi kalau kita keluar mouse-nya, kursornya maksudnya, dia jadi background yang warna biru tapi ada putihnya begitu teman-teman. Nah, caranya kita tinggal menambahkan btn outline primary. btn sini saya bisa tambahkan outline, garis outline, saya save. Nah, seperti ini. Saya coba dulu hapus. Nah, dia seperti ini guys. Kembali. Wow, sungguh luar biasa. Ya, seperti ini ya. Kembali. Teman-teman bisa lihat cantiknya ya. Jadi tinggal outline saja. Nah, ini sekali lagi teman-teman, ini sangat cepat karena kita tidak lagi menulis CSS-nya, tapi kita tinggal memanggil kelasnya. Oke, terus saya coba juga di sini ada button group, terus di sini juga ada card. Nah, nanti teman-teman yang lainnya, komponen yang lain teman-teman bisa mencoba sendiri. Teman-teman coba ngulik-ngulik sendiri. Nah, terus kalau untuk card, nah kalau misalnya card itu cukup mudah. Saya tinggal di sini div, tentunya ada kelasnya card, div, class card body, saya masukkan. Nah, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Dia akan memiliki card seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya ini, dia seperti memiliki kotak warna putih. Kalau misalnya apa, saya coba di sini tambahkan style dulu. Sini misalnya body margin 2 pixel misalnya, 5 saja, 10 saja. Nah, ini nih ada kotaknya teman-teman, seperti ada kotaknya ya. Nah, kita juga bisa mengubah modelnya nih, jadi ada gambarnya. Jadi kita bisa tambahkan gambarnya, tambahkan di card sini. Nah, nanti akan muncul gambar. Coba saya coba dulu satu gambar. Yang mana ya yang ganteng? Enggak bercanda. Maksudnya yang mana ya yang bagus? Saya coba mountain saja. Bootstrap, saya paste sini. Saya coba mountains.png. Nah, jadi seperti ini. Oh, cantik ya. Saya juga bisa tambahkan dia, beri dia height 200 pixel. Nah, dia jadi seperti ini. Oke, jadi di card itu kita juga bisa menambahkan gambar. Nah, terus di sini nanti teman-teman bisa melihatnya secara detail ya untuk pembuatannya. Jadi intinya
untuk menggunakan Bootstrap kita juga harus memanggil kelas-kelas yang ada. Begitu teman-teman. Terus di sini juga ada carousel. Carousel ini kita seperti, jadi saya coba menyediakan 3 gambar saja. Misalnya gambar yang ini, 3 ini saya copy, saya hapus dulu yang ini, mountains. Saya coba paste, saya coba beri namanya satu, terus di sini 2, terus di sini saya delete nih guys. Coba copy, saya ke sini 3. Nah, di sini cursor ini nanti dia akan memiliki animasi nih. Nah, dia seperti akan ada efek ketika saya klik yang di tombol yang mengarah ke kanan ini, maka dia akan berpindah ke slide berikut seperti ini. Nah, saya bisa copy, saya paste ke sini, saya reload, saya save, saya reload maksudnya. Hasilnya dia tidak ada karena kita belum menaruh gambarnya. Nah, sini 1.png, saya copy saja supaya cepat. Oh no, kayak begini, ini begini, lalu sini 2, sini 3, saya save, reload, boom, hasilnya seperti ini. Nah, dia berpindah-pindah slide teman-teman, sangat baik. Nah, kalau seandainya saya tidak menggunakan JavaScript, saya beri komen yang ini, tentu dia tidak akan jalan. Karena kenapa? Karena tentunya untuk membuat slide seperti itu, perpindahan begitu, website kita menjadi lebih interaktif, tentunya kita harus menggunakan Bootstrap. Nah, jadi kita harus menggunakan Bootstrap yang JavaScript. Ya, seperti itu teman-teman. Kembalikan, reload, hasilnya masih sama. Nah, terus di sini juga ada di bawah, teman-teman bisa melihatnya, teman-teman bisa mempraktekannya sendiri. Nah, terus di sini juga ada yang namanya collapse. Coba kalau kita lihat collapse dia seperti ini. Jika saya klik, dia akan ke bawah. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri juga. Nah, di sini tidak kalah menariknya, di sini ada modal nih. Nah, kalau modal, nanti ketika saya klik tombol yang ini, dia akan muncul modal yang seperti ini. Dia akan muncul animasi pop up seperti pop up begitu teman-teman, muncul dari atas. Keren ya. Ini nih. Keren guys. Nah, untuk membuatnya saya di sini mempraktikkan, misalnya di sini saya copy tombol, ada button di sini, button, misalnya klik di sini. Sini saya reload. Nah, terus untuk modalnya saya tinggal copy dan paste di sini. Saya paste, saya save, saya reload. Nah, modalnya tidak ada hasil sama sekali teman-teman, tidak kelihatan, tapi hasilnya akan kelihatan ketika saya klik ini, tombol ini. Klik, hasilnya akan seperti ini. Nah, modal ini berfungsi tentunya harus menggunakan JavaScript. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya beri di sini komen, saya reload, maka modalnya tidak akan muncul karena JavaScript tujuannya untuk membuat web kita menjadi lebih interaktif. Nah, jadi maksudnya web interaktif itu seperti itu teman-teman. Saya kembali, saya reload, saya klik di sini, modalnya keluar seperti itu. Nah, terus untuk membuat modal ini kita perlu memperhatikan ID-nya. Jadi nanti teman-teman harus memperhatikan yang ini database toggle, yaitu memberitahukan bahwa button ini adalah toggle modal, itu modal, dan juga database target ini example modal, yaitu mengikuti ID yang ini. Jadi kalau misalnya saya ganti ID-nya seperti ini, saya reload, dia tidak akan muncul. Karena kenapa? Karena yang ini tidak sesuai dengan ID.
Jadi seperti itu. Tapi kalau saya misalnya di sini saya ganti modal 1, terus saya copy dan saya ubah di sini, saya save, saya reload, hasilnya masih tetap sama. Nah, hasilnya masih tetap sama. Seperti itu, jadi teman-teman harus memperhatikannya dulu, memperhatikan yang ini ya. Nanti selain dari button, kita juga bisa menggunakan hyperlink untuk menggunakan modal ini juga. Saya komen dulu, saya beri misalnya href, saya seperti ini. Lalu sini tentunya ada kelas btn, misalnya btn primary. Sini klik di sini, hasilnya masih tetap sama, ya. Nah, terus di sini saya bisa memberikan dia data target, kalau nggak salah data target modal, bukan data target, tapi data toggle modal di sini ID-nya modal 1. ID-nya modal, saya klik, oh hasilnya salah. Apa ya guys, saya sudah lupa. Coba yang ini. Iya, database toggle modal. Jadi kalau teman-teman menggunakan tag A itu hyperlink, teman-teman harus menambahkan atribut database toggle. BS ini tentunya Bootstrap dengan value modal. Nah, untuk ID-nya teman-teman ikuti yang ada di href ini, modal 1. Kalau sini saya tulis modal 2, saya reload, tentunya hasilnya tidak akan terlihat karena ID ini tidak sesuai dengan yang di href ini. Saya satukan dulu, hasilnya seperti ini. Oke, itu modal. Terus navbar. Nah, navbar ini juga yang lebih menarik teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengakses website, atau misalnya di website Bootstrap ini, teman-teman lihat nih ada menu yang di atas. Nah, ini namanya navbar. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat yang navbar ini menggunakan CSS murni. Tapi kalau teman-teman membuatnya menggunakan CSS murni, tentu waktunya itu akan menyita waktu teman-teman tentunya. Nah, jadi ketika kita menggunakan Bootstrap, tentu waktu kita akan dipersingkat karena kita tinggal mengambil kelas-kelas yang telah disediakan oleh Bootstrap, dan Bootstrap sendiri sudah membuat navbar yang seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat, di sini juga ada drop down. Di sini ada menu, terus teman-teman bisa memilih beberapa menu seperti itu. Nah, di sini saya coba copy, saya hapus saja yang ini, saya paste, saya save. Nah, menunya kelihatan nih, menunya. Terus warnanya hilang guys. Di sini saya primary. Oh iya, warnanya sebenarnya ada teman-teman, tapi karena saya menggunakan background light tadi, makanya tidak kelihatan karena background ini warna putih. Tapi sebenarnya teman-teman bisa ganti. Nah, terus di bawah sini teman-teman bisa lihat, kalau nggak salah ada pemilihan, ini nih pewarnaan navbar. Teman-teman bisa ambil yang ini, navbar dark, navbar BG dark, save. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa drop downnya tidak berfungsi? Oke, mari kita lihat saja dulu. Nah, nanti teman-teman jangan dulu ambil pusing yang ini, karena ini berhubungan dengan JavaScript. Hanya saya akan menunjukkan saja kepada teman-teman.
create popper. Oh, jadi popper JavaScript-nya tidak ada, teman-teman. Nah, nanti kita bisa download nih poppernya. Saya coba akses bootstrap.com lagi. Saya ke dokumen, saya download. Oh iya, jadi di sini kita harus memiliki yang namanya popper itu, teman-teman. Nah, jadi karena kita mendownload yang ini dan di sini dia tidak ada yang namanya popper, atau sudah ada ya? Oh, belum ada popper. Nah, jadi nanti kita ambil saja poppernya itu melalui CDN. Saya akan paste yang ini popper.min.js. Saya save, saya copy, lalu saya taruh di atas bootstrap.min.js. Saya akan hapus cross origin ini karena tidak terlalu penting. Dengan integrity ini saya hapus, saya save, saya reload. Nah, hasilnya jadi, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, terus yang menariknya, navbar ini dia langsung otomatis menjadi responsif. Jadi misalnya ketika saya inspect, lalu saya pilih yang mode mobile, nah ketika saya mengecilkan ukurannya, nah dia jadi seperti ini. Jadi otomatis responsif seperti ini, teman-teman. Ketika saya klik, maka dia akan keluar menunya. Nah, jadi seperti itu. Inilah keuntungannya ketika teman-teman menggunakan Bootstrap, ya, responsif seperti ini. Nah, terus ya kembali ini untuk navbarnya. Saya coba yang lain. Di sini juga ada pagination. Nanti teman-teman bisa membuatnya juga, mengetesnya sendiri. Nah, terus di sini juga ada spinners. Nah, terus di sini ada toast. Nah, dia ini seperti muncul pesan juga. Show toast. Nah, dia seperti ini. Saya bisa saja begini. Nah, terus di sini ada tool tips. Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri ya, karena komponen ini juga tidak terlalu sulit. Nah, terus kita akan lanjut ke formsnya. Sini dia ada form control. Nah, untuk membuat form kita bisa langsung seperti ini. Jadi misalnya saya buat dulu card ya, supaya cantik nih, card. Atau langsung saja di sini saya coba copy, saya save, reload. Nah, hasilnya seperti ini. Ini text area. Nah, nanti formnya dia jadi seperti ini, muncul kotak begini. Itu karena ada kelas yang namanya form control. Nah, tentunya ini juga responsif. Ketika saya menghapus kelas yang namanya form control, saya hapus, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi dengan Bootstrap kita bisa mempersingkat waktu kita untuk membuat tampilan form lebih menarik dengan menggunakan Bootstrap. Nah, ini kan menarik ya, guys. Nah, terus di sini juga ada select, teman-teman bisa lihat. Sama juga, teman-teman bisa copy lalu pastekan ke sini, lalu reload. Nah, hasilnya juga sama. Terus di sini juga ada check and radius. Nah, dia seperti ini, cantik ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa mencobanya sendiri, silahkan ngulik-ngulik. Nah, terus yang terakhir ada yang namanya layout. Nah, di sini jadi di Bootstrap ini saya coba
hapus dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia berdempetan. Nah, untuk supaya dia tidak berdempetan seperti ini, saya bisa menggunakan yang namanya container. Nah, ini telah disediakan oleh Bootstrap juga, kelasnya namanya container. Jadi dia akan langsung memberikan jarak seperti ini ketika kita menggunakan container. Ada juga namanya container fluid. Save, saya reload. Nah, dia hanya mengambil sedikit space saja. Tapi kalau container dia agak sedikit mengambil banyak space seperti ini. Oke. Nah, ini untuk container. Terus juga ada yang namanya grid. Nah, grid ini dia sama seperti Flexbox yang telah kita belajar di playlist CSS sebelumnya. Nah, jadi dengan adanya Bootstrap ini dia sudah membuat Flexbox sendiri, yang dimana kita tinggal hanya tugasnya kita mengambil kelasnya. Jadi misalnya di sini saya mau dia ada 3 bagian nih, 3 bagian begini, ada kotak 1, ada kotak 2, ada kotak 3. Nah, di sini saya biarkan kelas kontainernya, tapi di sini saya coba berikan style margin top misalnya 5 pixel. Kayaknya terlalu kecil, 5% coba. Nah, dia ke bawah begini. Oke, sini saya mau memberikan dia kotak. Nah, caranya untuk supaya dia 3 kotak secara horizontal dari kiri ke kanan, caranya kita tinggal tambahkan dulu kelas yang namanya row. Lalu di dalam row itu ada namanya kelas call md. Nah, call md ini itu untuk membuat barisnya. Begitu teman-teman, barisnya menjadi lebih responsif. Nah, terus selain md kita bisa memberikan ukuran. Di sini misalnya kita bisa memberikan dia itu ukuran 2 atau 3 atau 4. Nah, teman-teman bingung? Oke, jadi dia seperti ini. Jadi misalnya saya mau dia memiliki 3 kotak. Dalam satu layar ini saya mau dia memiliki 3 kotak. Jadi tentunya karena dia memiliki 3 kotak, nah, call md ini sendiri dia hanya sampai 12. Jadi kalau dia sudah 12, intinya dia akan memenuhi layarnya ini. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa memberikan kotak 3 itu memenuhi layar ini? Tentu kita akan membaginya itu 3 dibagi dengan 12. Tentunya pasti hasilnya 3. Kalau nggak salah ya, sorry saya kalkulator dulu guys. 4 dibagi 12 sama dengan sorry salah. Intinya begitu saja. Jadi batas dari call md ini adalah 12. Nah, kenapa 12? Maksudnya ini batasnya menjadi 2. Ini batasnya hanya sampai di 12. Nah, untuk kita itu membuat ketiga kotak itu bisa berjajar horizontal ini dengan full layar, kita tinggal dibagi saja nih 12-nya. Berarti untuk bisa dibagi 12 dibagi menjadi 3 itu agar supaya dia menjadi 12, tentunya 4 dikali 4 dikali 4. 4 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 dia 12 tentunya. Jadi sini saya call md 4. Terus di sini misalnya kelas card, saya buat card div kelas card body. Coba isi nilainya, saya save, saya reload. Nah, hasilnya dia seperti ini. Nah, terus saya buat lagi call md 4, saya save, hasilnya seperti ini. Saya buat lagi. Nah, dia jadi seperti ini. Jadi ini dia akan jadi 12. 4 8 12. Ya, seperti itu. Terus
eh yang apa ya? Jadi call MD ini dia kalau nggak salah untuk medium, untuk ukuran tablet atau ukuran desktop juga, tapi ada juga yang XL. Nah, ada juga yang hanya call. Nah, kalau call ini dia untuk ukuran di mobile. Itu di atas 520 pixel kalau nggak salah. Saya coba lihat. Nah, ini call. Oh, ini auto. Nah, call SM dia 540 pixel. Oh, kalau call ini dia di bawah 576 pixel. Kalau call MD dia di atas 768 pixel. Nah, di sini juga saya bisa kasih call. Hasilnya juga pasti tetap sama. Dan kalau saya coba yang di mobile, nah dia tetap akan jajar seperti ini. Tapi kalau saya MD saya save, saya reload, hasilnya akan menjadi column seperti ini dan dia akan menjadi vertikal seperti ini. Nah, MD ini tentunya dia di atas 768 pixel gitu teman-teman. Jadi kalau dia di bawah 768 pixel, maka hasilnya akan menjadi vertikal seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan RAW-nya teman-teman. Nah, ini juga cukup mudah. Beginilah dengan adanya Bootstrap, tentunya kita tidak lagi memikirkan pusing-pusing untuk memikirkan tata letaknya akan seperti apa, flexbox-nya itu kita akan ukur seperti apa dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya Bootstrap kita tinggal hanya memakai kelasnya itu namanya raw. Seperti itu teman-teman, draw dan call MD dan lain sebagainya itu kita untuk mengatur tata letak yang ada pada website kita. Seperti itu. Nah, terus jadi di video ini saya juga akan menunjukkan studi kasus. Saya akan membuat studi kasus, yaitu akan membuat tampilan login sederhana menggunakan Bootstrap. Jadi nanti jadi sekarang ini saya akan membuat tampilan sederhana, yaitu tampilan login menggunakan Bootstrap. Nanti teman-teman jangan dulu skip video ini, teman-teman nonton terus sampai habis supaya teman-teman betul-betul memahami bagaimana Bootstrap itu bekerja. Oke, jadi langsung saja. Sini saya bisa langsung hapus, saya save, reload, hasilnya kosong seperti ini. Nah, saya mau dia memiliki kotak di tengah ini, di tengah, terus di dalam kotak itu dia akan memiliki text box yang berupa username dan juga password. Dan juga di situ ada terdapat misalnya tulisan login dashboard, misalnya seperti itu. Saya coba buat, saya sini saja langsung. Pertama-pertama yang saya buat dulu tata letaknya. Saya mau dia row, terus saya mau dia juga di tengah. Nah, cara untuk membuat di tengah, saya tinggal tulis justify content center. Nah, untuk dokumentasinya teman-teman bisa lihat lengkapnya di sini. Nah, di sini justify content MD center, terus justify content center dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa belajar di sini. Terus saya mau kotak nanti dia akan berada di tengah. Jadi saya tinggal menambahkan justify content center. Nah, kalau di dokumentasi tadi dia MD. Jadi nanti itu menandakan kalau misalnya saya menggunakan MD itu, kalau teman-teman lihat ya, kalau MD itu dia di atas 768 pixel. Jadi kalau saya menggunakan MD, maka untuk ukuran di bawahnya tentu dia tidak akan berada di tengah. Nah, saya mau semua ukuran dia
tetap akan berada di tengah. Jadi saya tulisnya justify content center seperti itu. Nah terus saya akan membuat card tentunya. Belum, saya mau buat dulu ukurannya dulu. Mau call MD 6 nih, saya mau dia setengah. Terus saya buat cardnya. Saya mau buat cardnya, kelas card body, saya save. Nah, hasilnya seperti ini. Tentunya dia tidak memiliki jarak di atas. Saya tinggal menambahkan style saja. Margin top 5% misalnya, save, reload. Hasilnya seperti ini. Sepertinya ini terlalu besar kotaknya. Saya tinggal mengubahnya di sini saja, 4 maksudnya. Nah, dia jadi seperti ini. Kalau misalnya 3, oh dia terlalu kecil. Sepertinya cocoknya 4 load. Nah, ya seperti ini. Jadi nanti di tulisan ini saya akan memberikan dia misalnya login dashboard. Saya mau buat judul saja, login dashboard, save. Nah dia seperti ini. Nah, terus saya mau juga buat dia ada garis di bawah sini menggunakan tag HR ini untuk membuat garis di bawah. Saya save, saya reload, dia memiliki garis seperti ini. Nah, saya juga mau buat terdapat di sini ada text box. Nah, saya juga bisa buat di sini div class form group. Nah, form group ini untuk menggrouping form yang ada, text box yang ada. Di sini saya bisa label username, sini input. Saya tutup input, tentunya type text. By the way, untuk yang ini saya sudah jelaskan di playlist HTML. Ya, untuk teman-teman yang belum mengerti, silakan teman-teman melihat dulu video yang ada di playlist HTML mengenai form. Text ID, misalnya di sini username, name, terus kelas form control. Jangan lupa memanggil form control. Dan saya mau ada placeholdernya. Sini masukkan username. Saya save, saya reload. Nah, dia jadi seperti ini, guys. Keren ya. Nah, terus teman-teman bisa perhatikan ketika saya klik yang label yang tulisan username, biasanya dia langsung autofocus ke sini. Dia akan mengarah ke text box, tapi dia belum bisa terarah secara otomatis ke text boxnya ketika saya klik username. Nah, caranya saya tinggal menambahkan di sini for, dan saya mengambil nilai yang ada di atribut ID yaitu username. Saya save, saya reload, saya klik tulisan username-nya, dia maka akan langsung otomatis terarah ke text box username itu. Oke, seperti itu untuk username. Terus saya copy yang ini, saya ganti password, tentunya juga teksnya password juga, tapi di sini P besar, juga password P besar. Saya save, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia masih berjarak seperti ini. Saya bisa menambahkan form group ini menjadi MT3. Nah, dia akan berjarak seperti ini. MT3 ini maksudnya itu margin top, seperti itu. Tapi biasanya mereka buat di sini MB3. Ini untuk margin bottom. Hasilnya tetap masih sama. Nah, terus saya mau buat tombol login, tombolnya. Saya tinggal di sini. Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai membuat tombol yang dia full lebarnya itu full screen, full layar. Nah, jadi nanti kita akan membuatnya menggunakan row. Sini
kelas row, tergantung ukurannya. Saya masukkan div kelas misalnya call md 4. Terus di sini ada button type submit kelas btn misalnya primary. Terus di sini ada w100. Sini saya login, saya save. Saya buat MB3 juga di sini. Nah, dia berjarak begini. Nah, teman-teman perhatikan lebar dari tombol ini. Ketika saya mengubah ini menjadi 6, maka dia akan mengikutinya. Nah, dia akan mengikuti lebarnya. Jadi dia mengikuti lebar sesuai ukuran yang kita buat di sini. Misalnya di sini 12, tentu dia akan full seperti ini. Jadi kalau saya coba taruh 5, ya seperti ini. Tapi dengan syarat kita harus menggunakan kelas yang bernama w strip 100 ini. Oke teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini tentunya hasilnya responsif. Dia mengikuti layar, teman-teman. Dia mengikuti layar yang ada. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga untuk membuat website kita ini bisa responsif, kita harus menggunakan meta viewport. Viewport ini untuk supaya website kita dapat berjalan dan dapat menyesuaikan ukurannya melalui device yang user itu pakai. Misalnya user itu pakai di handphone misalnya, maka website kita itu akan menyesuaikan ukuran device dari user tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini dulu untuk video kali ini, video mengenai Bootstrap. Teman-teman bisa belajarnya sendiri, teman-teman bisa mempraktikannya sendiri. Silakan teman-teman membuat studi kasus sendiri. Di sini ada banyak sekali komponen-komponen yang ada. Terus di sini ada pagination. Seperti ini, teman-teman bisa pakai ini untuk misalnya ada data. Oh iya, saya hampir lupa. Terus di sini juga ada image nih. Image untuk membuat gambar kita menjadi responsif. Kita tinggal menambahkan kelas img. Misalnya saya mau ada gambar di atas login dashboard ini. Saya coba misalnya img source 1.png misalnya, saya save. Nah, hasilnya dia akan seperti ini. Dia akan jelek sekali seperti ini. Nah, untuk membuatnya dia supaya menjadi responsif, kita tinggal tambahkan dia kelas img fluid. Saya reload. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ketika saya berada di ukuran handphone misalnya, nah dia tetap akan menyesuaikan dengan ukuran device yang ada. Ya seperti itu. Dan ada juga yang namanya dengan img thumbnail. Img thumbnail ini dia akan membuat seperti kotak seperti ini, seperti bingkai ya teman-teman. Seperti itulah. Tapi yang untuk membuat gambar kita menjadi responsif, kita hanya menggunakan kelas img fluid. Nah, selain itu juga kita bisa memberikan dia tinggi, misalnya 200 pixel. Nah, dia akan jadi seperti ini. Kalau saya taruh 500, dia akan seperti ini. Oke. Jadi by the way, kenapa dia memiliki scroll seperti ini? Karena kita belum menambahkan kontainer. Kita langsung menaruh sini row. Jadi kita harus menambahkan dulu kontainer, kelas kontainer. Saya move, pindahkan, saya cut, saya paste ke sini, saya save, saya reload. Nah, hilang deh. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Oke. Jadi ini dulu untuk Bootstrap. Teman-teman silakan ngulik-ngulik sendiri. Di sini juga ada table.
Untuk pembuatan table sangat mudah, teman-teman tinggal copy atau teman-teman paste, save, reload, table. Jadilah table. Juga di sini ada beberapa caranya. Nah, misalnya table stripped. Table stripped, kita tambahkan table stripped, hasilnya dia seperti ini. Oke, nanti teman-teman bisa coba sendiri. Saya sudah menunjukkan kepada teman-teman mengenai itu Bootstrap, mengenai komponen-komponen yang ada pada Bootstrap. Teman-teman silakan mencobanya sendiri supaya teman-teman bisa mengerti. Dan nanti teman-teman silakan membuat studi kasus yang sederhana-sederhana saja. Misalnya seperti teman-teman mau buat kayak yang saya buat ini, tampilan login sederhana seperti ini. Terus nanti teman-teman buat di sini ada data table, terus di sini berupa username yang telah melakukan login pada website kita, misalnya seperti itu. Terus di sini ada menu navbar, misalnya ada navbar yang ada. Teman-teman bisa coba teman-teman bisa membuatnya seperti itu. Dan juga teman-teman bisa juga buat misalnya di sini ada kotak untuk login dashboard, untuk login, dan juga di sebelah kanan sini ada gambar keren ya, atau ada video di samping sini. Nah, teman-teman silakan menggunakan row kalau yang itu, menggunakan metode Flexbox tentunya. Tapi dengan Bootstrap ya tentunya menggunakan yang tadi ya teman-teman, yang row tadi yang sudah kita belajar, row ini row plus row. Jadi seperti itu dulu untuk Bootstrap kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Saya berharap teman-teman makin lebih jago dalam membuat website, dan nanti teman-teman bisa komen jika video ini bermanfaat. Dan kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar yang ada. Nanti saya akan coba membalasnya teman-teman. Ya, seperti itu dulu. Sekian dari saya. Kita akan lanjut ke video berikutnya.